Lanjutkan perkuliahan kita hari ini ya dengan apa itu bahasan yang harus kita tunaikan ya dengan mata kuliah bisnis intelijen. Dan di sini telah hadir mahasiswi bernama Maria Immaculata ya dari NTT ya. Iya, Pak. Senang sekali bergabung apa itu Anda bisa join dalam Vicon ini ya. Semoga Anda berada dalam kondisi walafiat ya dan juga lancar semuanya ya. Iya, Pak. Ya, saudara-saudara, saya punya hutang Vicon kepada Anda ya, karena jadwal saya ini banyak sekali gangguan dari bulan November kemarin, November sampai ke bulan Januari itu, sehingga saya agak itu terganggu sedikit ya dengan jadwal Vicon saya ini. Dan makanya itu saya nanti tunaikan ya kewajiban saya Vicon kepada Anda ya. Dan juga masih besok juga ada Vicon satu lagi ya, itu Maria ya. Oke, Iya, Pak. begini. Nanti akan saya infokan di LMS ya, kemudian nanti supaya yang lain juga bisa sebisa mungkin bisa ngikuti ya, karena ada penjelasan tentang ujian akhir semester ya. Begitu ya, Maria ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya. Saudara-saudara semuanya ya, bahwasanya di era sekarang ini artificial intelligence ini sudah mulai digunakan sebagai bagian daripada aktivitas bisnis ya. Jadi AI ini sudah mulai masuk ya, sudah mulai digunakan sebagai new way ya, new way to improve ya the performance of business ya. Jadi AI ini mau nggak mau harus dikuasai ya, karena AI ini bisa sangat membantu kita sebagai tools ya, sebagai metode, sebagai juga alat ya, sebagai alat untuk melakukan proses bisnis ya. Dari hasil beberapa survei gitu kan oleh McKinsey gitu kan, perusahaan sekarang di seluruh dunia ini sudah mulai beralih menambahi yang namanya AI di dalam layanan bisnisnya. Jadi kalau semua produk-produk yang dijual oleh perusahaan ini harus ada sentuhan AI-nya ya, sentuhan AI-nya atau juga keterlibatan AI dalam produksi, dalam manajemen, dalam katakanlah marketing, dalam semua aspek itu semua dilibatkan. Jadi AI ini ya kan bukan hanya sekedar katakanlah alat bantu, tapi menjadi suatu framework, menjadi kerangka kerja di dalam kita sekarang merunning suatu bisnis ya atau menjalankan suatu bisnis ya. Ini saya itu sajikan buku dari yang konsep review ya, konsep review yang itu menjelaskan tentang AI di dalam business intelligence seperti itu ya. Nanti Anda bisa unduh, nanti juga ini saya unggah ya kan, ini hanya introduction ya, seperti itu. Nah, ini juga nanti terkait dengan UAS ya, terkait dengan UAS nanti supaya nanti menjadi itu catatan bagi Anda ya. Nah, saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwasanya uh, traditional ways ya, cara-cara yang tradisional di dalam kita menjalankan bisnis itu relatif semuanya sudah berjalan ya. Traditional way ini adalah cara-cara pengelolaan bisnis yang berbasis digitalisasi, berbasis kata transformasi digital, itu semua sudah berjalan ya. Berjalan dalam waktu katakanlah ya kurang lebih antara 10 sampai 20 tahun yang ke belakang. Semua sudah menggunakan konsep digital katakanlah ya di dalam menjalankan proses bisnis, marketing, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan layanan, production itu semua dan juga supply chain semua sudah digital ya dengan konsep transformasi digital tadi itu. Tiba-tiba datanglah AI ini di dalam perjalanan. Dengan AI dengan kemampuan yang sangat cukup fantastis ya. Jadi saudara-saudara, akhirnya apa? Ya akhirnya karena dunia saat ini landscape-nya berubah ya, AI itu sudah menjadi suatu bagian daripada kemajuan teknologi informasi, maka AI ini juga harus kita terapkan di dalam bisnis. AI ini tidak bisa kita kesampingkan karena pesaing kita di seluruh dunia menggunakan AI juga ya. Jadi kalau kita tidak menghindari AI, kita akan sangat menghadapi kondisi yang sangat ya sejati adalah telat ya juga keterlambatan dalam mengadopsi teknologi ini. Nah, supaya kita tidak telat sekali, maka kita harus punya suatu framework ya. Frameworknya apa? Framework pertama, framework pertama adalah kita harus berubah ya, merubah dari skema transformasi digital menjadi transformasi kecerdasan, intelligence transformation.
Dulu kita menggunakan teknologi informasi itu sebagai administratif tool. Tapi sekarang dia menjadi bagian daripada thinking, ya thinking di dalam kecerdasan. Jadi bagian daripada thinking kecerdasan ini saudara kita manfaatkan. Kita manfaatkan agar apa? Agar proses bisnis dalam satu perusahaan itu berjalan dengan optimal. Ya, karena saingan kita semuanya menggunakan AI. Nggak mungkin kita menghindari AI. Ya, jadi pertama yang harus kita lakukan apa? Ya, kita melakukan perubahan, transformasi. Ya, transformasi yang kita sudah mature, ya sudah matang dengan katakanlah itu transformasi digital. Sekarang kita tambahin menjadi intelligence transformation, ya kecerdasan transformasi menuju yang lebih cerdas. Cerdas ini dalam arti adalah kita menggunakan teknologi informasi, ya menggunakan teknologi informasi untuk segala aspek yang terjadi atau yang berproses di dalam proses bisnis itu sendiri, ya. Nah, saudara-saudara, kita ketahui bahwasanya ini ya berbalik ya. Oke. Nah, kita mengetahui bahwasanya dari skema bisnis yang konvensional yang kita jalankan ya di semua perusahaan ya, itu semuanya sudah relatif matang ya, infrastruktur digitalnya ada, sistem digitalnya juga ada ya, kemudian juga enterprise sistemnya juga sangat lengkap sekali gitu kan. Ini semuanya adalah menghasilkan data semua, data yang kemarin kita bahas menjadi data warehouse ya. Nah, data-data yang sudah terpetakan dengan sangat sistematis ini harus kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai new goal atau new business. Jadi data yang dimiliki oleh perusahaan atau oleh lembaga itu adalah sebetulnya adalah emas. Ya kan? Jadi emas, kalau sekarang Anda melihat harga emas itu meningkat ya atau menurun ya, meningkat turun. Kita punya emas yang baru, emas virtual. Emas virtual ini bisa menjadi barang berharga kalau katakanlah melibatkan yang namanya artificial intelligence. Kenapa? Karena dari data ini akan kita generate suatu value, jadi suatu nilai yang berharga, ya. Katakanlah untuk mendapatkan pengetahuan, ya, untuk mengambil keputusan, menjadi kebijakan, itu semua adalah berawal dari kita mengolah data menjadi katakanlah informasi. Informasi kita olah menjadi pengetahuan. Pengetahuan kita olah menjadi decision, kebijakan, menjadi wisdom, dan seterusnya. Jadi data ini sebetulnya adalah yang ada dalam perusahaan, adalah lembaga, itu adalah dia a new goal, a new business. Ya. Jadi asumsi bahwa semua perusahaan sudah memiliki skema ini, skema arsitektur di dalam digitalisasi dalam suatu perusahaan. Ya, marketingnya sudah ada data, sudah ada sistem, ya pasti dia menghasilkan data, ya data time series. Kemudian keuangan juga sama, itu adalah data time series juga. Kemudian produksi apalagi time series juga. Supply and chain, ya kan, distribusi barang, logistik, semua juga data semua. Jadi semua data-data ini sudah mau kita apakan? Orang pada waktu AI ini belum masuk gitu kan, orang membiarkan data itu tidur, idle. Padahal dia adalah merupakan a new business, a new capital. Ya, jadi kita pertama tadi yang sampaikan adalah merubah yang namanya mindset, ya, dari bisnis berbasis tradisional, ya walaupun sudah canggih dengan digital ya, tapi dianggap tradisional. Begitu berhadapan dengan AI, ya ini sudah kita anggap sebagai tradisional way. Ya, jadi ini kita harus rubah skema ini supaya kita tingkatkan menjadi digital. Ya, nah perubahan-perubahan ini saudara-saudara tentu tidak mudah, ya. Tidak mudah karena apa? Karena data itu gitu kan, data integration, data warehousing itu sudah ada, ya. Nah, disinilah kita menampilkan satu konsep yang namanya artificial intelligence. Bagaimana cara kita menampilkan artificial intelligence ini? Kita mengolah data ini. Kita mengolah data ini untuk menjadi katakanlah konsep KPI, ya, Key Performance Index secara kebutuhan internal. Jadi BI ini bisa kita konsepkan untuk mengolah data output daripada data integration, ya, output daripada data warehousing menjadi katakanlah konsep itu KPI, ya kita tailoring, ya kita rangkai menjadi Key Performance Index, nah, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengukur performansi secara detail. Selama ini kita kesulitan perusahaan itu untuk menganalisa kemampuannya,
ya, menghadapi tantangan zaman yang serba tidak pasti ini, ya. Oh ya, ya, oke dia nggak apa-apa ya, dia silakan Anda itu sambil menyimak ya, sambil juga menyelenggarakan acara, ya. Oke. Jadi kesulitan, karena apa? Karena metodenya, ya. Begitu AI datang ini, maka AI dengan mudahnya untuk membuat satu konsep, katakanlah visualisasi daripada KPI, ya, visualisasi daripada reporting, ya. Kemudian visualisasi daripada analitik, ya. Jadi AI ini bisa kita gunakan, ya kan, sebagai analitik, ya kan, untuk mengevaluasi suatu output, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka konsep OLAP, ya, online analytical processing yang paling kita pelajari itu kita desain sebagai multidimensional online analytical processing, ya, atau MOLAP, ya, MOLAP, ya. Kita gunakan sebagai konsep MOLAP. Kenapa? Karena output daripada data dari semua proses itu banyak sekali. Ya, saya sebutkan ya kan, dari production, ya, production aja udah pasti banyak sekali data-datanya kan, dari marketing, dari manajemen, dan dari sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudara, maka kita mengolahnya, data-data semua tadi itu, dengan melibatkan artificial intelligence. Nah, kita harus tahu artificial intelligence itu bisa digunakan untuk analitik, ya. Dia bisa mengevaluasi, kita bisa training, ya. AI ini bisa kita training dengan data agar dia akurat di dalam menganalisis suatu data, ya. Jadi AI ini sebelum kita gunakan, ya kan, kita training. Nanti saya jelaskan, ya. Dengan perubahan mindset seperti itu tadi, saudara-saudara, maka itu uh, artificial intelligence, ya, itu semakin dapat meningkatkan yang namanya analisa daripada suatu proses bisnis yang terjadi dalam satu perusahaan atau juga dalam satu lembaga, ya. Jadi AI, misalkan ya, AI kita kombinasi dengan katakanlah sistem analisa untuk production efficiency, ya. Sebagai contoh gitu kan, produksi suatu produk itu katakanlah harus melewati QOC, ya. Quality. Maaf Pak, itu kebalik. Oh ya, kembali ya. Jadi, Ya. misalkan itu dalam suatu unit produksi itu harus efisien, karena misalkan adalah pabrik roti, ya. Pabrik roti itu harus punya standar, karena konsumen itu mengenali pabrik roti itu rasanya nggak boleh berubah, bentuknya nggak boleh berubah, ya kan. Itu Anda pasti tahu ya, namanya adalah QOC, quality of control. Nah, kalau dalam satu unit produksi itu, ya kan, barangnya itu tidak memenuhi standar, itu pasti akan di reject, nggak akan dijual ke pasaran. Kenapa? Karena di situ akan nanti jadi masalah. Nah, bagaimana AI ini kita gunakan untuk menganalisa efisiensi dari production? Nah, tadi kita harus buat satu skema. Kita mengupgrade skema dari data dari data warehouse yang kita peroleh. Kita analisa, kenapa kok ini, ya kan, banyak sekali yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar quality of control daripada produk yang diproduksi ini. Nah, dianalisa, data dimasukkan, data tepung dimasukkan, data tepung ini dari mana, siapa suppliernya, ya, kemudian siapa penjualannya, bagaimana naruh di gudangnya, bagaimana cara ngambilnya, semua itu terikut dalam data. Kemudian waktu dimasukkan ke dalam proses mesin pengolah, itu semua juga terikut dalam data. Sehingga apa? Sehingga AI ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi terjadi kesalahan. Karena kesalahan daripada produksi itu sering sekali perusahaan kita itu membeli produk, ya kan. Pertanyaannya adalah itu kita jarang kecewa dengan produk tadi itu. Kenapa? Karena dijaga oleh perusahaan. Perusahaan nggak mau, ya kan, menjual produk yang katakanlah itu adalah tidak terjaga mutunya atau kualitasnya. Pasti akan mengakibatkan ketidakpuasan dari sisi konsumen. Nah, AI bisa kita terapkan di sini untuk menganalisa apa? Menganalisa katakanlah ketidakefisienan dari sisi production. Nah, sehingga muncul rekomendasi, oh ini, ya kan, ini katakanlah tepungnya kualitasnya menurun. Nah, harus segera diganti. Perusahaan harus segera merespon dengan cepat. Ya, jadi wah ini harus diganti ini suppliernya. Mungkin suppliernya minta request yang lebih bagus lagi. Mungkin katakanlah penyimpanannya diperbarui lagi. Mungkin katakanlah campurannya ada yang kurang. Jadi AI ini sudah dapat
meningkatkan performansi. Nah, itu ya. Jadi di semua unit proses bisnis yang sudah ada teknologi informasi di situ dalam bentuk katakanlah sistem atau aplikasi, ini kita tambahkan AI. Nah, gitu ya. Jadi identifikasi semua proses bisnis yang sudah di running dijalankan dengan teknologi informasi, itu kita tambahkan AI sebagai analytics tools. Ya. Kalau itu sudah berhasil, kita skema pertama adalah menambahkan AI sebagai analytic tools, maka selanjutnya adalah AI untuk decision. Nah, itu yang lebih ngeri lagi. Jadi dua aspek ini misalkan ya, AI untuk analytic tools, AI untuk decision tools, ya itu menjadi suatu skema gitu kan untuk meningkatkan performansi perusahaan. Ya, sehingga apa? Sehingga perusahaan Anda tidak akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Ya, jadi langkah pertama adalah identifikasi. Identifikasi semua proses bisnis yang sudah menerapkan teknologi informasi. Nah, dari situ kita pilah-pilah, segmentasi, data-datanya apa saja. Nah, data-data ini kita umpankan kepada AI, ya, AI system. AI system gitu kan, terkombinasi dengan katakanlah KPI atau juga visualization dashboard. Sehingga akan muncul, analitiknya akan muncul. Analitiknya akan muncul, dia akan menganalisa setiap waktu. Nah, ada dengan AI itu banyak orang katakanlah pesimis. Pak, AI kalau gitu akan mereplace manusia. Justru enggak, AI ini akan menambah manusia bekerja. Kenapa? Karena AI ini menambahkan bidang baru pekerjaan. Ya. Jadi Pak, kalau gitu harus ada yang mantau AI. Iya betul, harus ada yang mantau AI ini waktu bekerja. Supervisinya adalah dari manusia, nggak mungkin dari AI juga. Ya karena AI ini bekerja dengan training, dengan pelatihan. Kalau nggak ada yang mantau AI gimana? Nah, gitu ya. Jadi Anda jangan pesimis AI itu akan mereplace pekerjaan. Tidak, justru AI itu akan memunculkan bidang pekerjaan baru dalam saat industri atau juga perusahaan. Ya, karena harus ada yang mensupervisi cara kerja AI ini. Nah, gitu ya. Sehingga kesalahan-kesalahan dalam contoh tadi yang sebutkan, dalam contoh implementasinya, itu akan terjadi minimal. Production yang selama ini dikendalikan quality of control dengan teknologi informasi akan semakin ditingkatkan kualitasnya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan saudara? Halo? Sampai di sini sudah jelas, Pak. Tidak Oh, ada pertanyaan dari saya, Pak. ya, terima kasih Maria ya. Jadi dengan cara seperti itu saudara ya, kita dapat meningkatkan performansi perusahaan. Karena AI kita gunakan sebagai analytics tools ya untuk menganalisa suatu performansi dari suatu sistem ya. Kemudian AI menghasilkan satu recommendation, ya rekomendasi keputusan, kebijakan ya. Pak ini harus ganti suppliernya Pak atau seperti apa ya itu bebas. Nah, itu harus dirancang. Siapa yang merancang ini? Yang merancang adalah Anda ya. Jadi di dalam perusahaan sekarang ini gitu kan departemen teknologi informasi harus ditambahkan juga departemen transformation to intelligence ya. Intelligence transformation. Kenapa? Karena dia merancang perusahaan itu semua runningnya harus dirancang diintegrasikan dengan AI. Kalau ini tidak dijalankan, maka sulit perusahaan itu akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan global yang sudah menggunakan AI. Jadi AI ini memang dari sisi kita, dari sisi perusahaan ya, itu adalah AI yang memang platform yang sudah teruji. Ya tinggal berlanggan, tinggal Anda menghubungi vendor-vendor AI gitu kan untuk diuji gitu kan mana yang paling bagus, mana yang paling akurat, mana yang ya dari sisi price, dari sisi macam-macam kejaminan dan seterusnya kan untuk diinjek ke dalam sistem Anda. Nah, udah perusahaan Anda sekarang gitu kan yang sudah memiliki teknologi informasi secara matang dengan arsitekturnya kan yang sudah merunning proses bisnis dengan sangat bagus sekali, ya kan, diinjek atau diintegrasikan dengan AI sistem. Wah sudah, perusahaan Anda gitu kan akan semakin meningkat portofolionya. Dengan cara seperti itu, tadi di awal saya sebutkan bahwa kita menjalankan bisnis sekarang ini dengan cara baru, dengan cara yang kompetitif, dengan cara melibatkan teknologi. Jadi dengan teknologi kecerdasan buatan tadi itu. Ya, begitu secara penjelasan kita hari ini. Ya, ada pertanyaan? Halo? Oke. Kalau tidak ada, maka nanti UASnya, nanti saya berikan bocoran sedikit ya. UASnya adalah nanti mengidentifikasi penerapan AI di dalam itu suatu bisnis proses.
ya, identifikasi. Iya, Pak. Mencari contoh ya suatu proses bisnis gitu kan, Pak di sini sudah ada marketing, Pak di sini sudah ada production, Pak di sini sudah supply and chain, Pak di sini sudah ada proses-proses yang lain. Nah, itu gimana skema kita menerapkan AI di dalam proses bisnis tadi itu ya. Jadi sangat mudah belajar nanti UASnya ya. Anda pasti akan bisa melakukan. Yang penting adalah di sini adalah kita konsepnya UAS kita adalah ujian akhir semester adalah melatih inovasi, ya melatih kita menyelesaikan suatu masalah dengan inovasi. Nah, gitu sehingga nanti Anda bekerja, itu Anda sudah punya framework, ya tinggal meneruskan, tinggal mendalami. Ya, Anda ditanya di perusahaan, Pak, bagaimana? Atau juga lembaga kan, bagaimana ini bisa masuk? Anda sudah punya frameworknya, kerangkanya. Nah, tinggal dikembangkan, ya. Begitu saudara ya. Iya, Pak. Iya, Uh, Pak. Terima kasih atas waktu Anda. Jangan lupa besok masih ada Vicon, ya. Dan semoga Baik, Pak. waktu Baik, Anda. Pak. Ya, terima kasih semuanya ya, Kak Maria dan kawan-kawan semuanya yang hadir dalam Vicon ini ya. Ada dia, ada juga Siti Juhoria ya. Terus belajar dengan Universitas Berasia dengan semangat, dengan baik gitu kan, agar Universitas Berasia ini semakin maju dan memberikan manfaat besar untuk kemajuan pengembangan SDM di Indonesia. Selamat siang, saya akhiri sekian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama, Pak. sama-sama semuanya.